Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman surga Allah di muka bumi ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para pendengar, para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Silaturahim. Apa? Silaturahim. Itu adalah sebuah kata yang di bulan Syawal biasanya menjadi primadona. Jadi apa? Primadona. Terutama di bulan apa? Syawal. Semakin terkenal istilah silaturahim ini. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Kenapa? Karena silaturahim istilah syar'i. Seperti hijrah, seperti sholat, seperti puasa, saum. Ini semua adalah istilah-istilah syar'i. Hanya saja sekedar semangat menjalankan sesuatu itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena kalau sekedar semangat saja, bisa jadi dalam menjalankannya ada hal-hal yang kurang pas. Contoh misalnya silaturahim. Di negeri kita ini kata silaturahim ini hampir dipakai untuk seluruh aktivitas. Bahkan mau kampanye aja ngomongnya apa? Silaturahim. Ya. Kemudian kumpul RT juga dikatakan apa? Silaturahim. Reuni apa? Alumni SMP, alumni SD, alumni PAUD, ya. Pakai istilah apa? Silaturahim. Kumpul para ustadz, para pegiat dakwah, dikatakan silaturahim. Apakah penggunaan kata silaturahim untuk aktivitas-aktivitas tadi sudah benar atau belum? Supaya kita tahu benar atau belum, maka kita perlu mengetahui dulu silaturahim itu apa. Silaturahim itu istilah syar'i.
maka kita kembalikan pengertiannya kepada syariat. Silaturahim. Berapa kata? Satu apa dua? Dua apa satu? Dua kata. Yang pertama adalah silatu, yang kedua adalah rahim. Dua kata yang digandeng jadi satu. Apa arti silatu? Apa arti rahim? Apa arti silatu rahim? Silatu artinya adalah menggandeng, menyambung. Apa artinya? Menyambung. Silatu artinya apa? Menyambung. Rahim. Apa artinya rahim? Kasih sayang, kok ngendi gue? Engko pacaran silaturahim. Rahim artinya apa? Rahim, masa orang ngerti rahim? Tempat keluarnya bayi, bener. Rahim ibune. Ya. Tempat keluarnya bayi. Berarti silaturahim artinya apa? Menyambung tempat keluarnya bayi. Si kepriwe. Makanya tadi kan saya katakan silatu artinya apa? Rahim artinya apa? Silaturahim artinya apa? Ya. Tadi kita sudah tahu silatu artinya apa? Nyambung. Rahim artinya tempat keluarnya bayi. Kalau silaturahim artinya adalah menyambung hubungan kekerabatan. Napa? Menyambung hubungan kekerabatan. Kok bisa berubah dari tempat keluarnya bayi menjadi napa? Hubungan kekerabatan. Karena rahim itu adalah bahasa kiasan. Bahasa apa? Kiasan. Dari kekerabatan. Karena munculnya kekerabatan itu adalah dari rahim ibu. Dulur, ya, sedulur. Itu kan karena sama-sama dilahirkan dari satu ibu. Kemudian turun lagi. Sehingga yang digunakan menjadi istilah aslinya adalah rahim. Baik. Menyambung apa tadi? Hubungan kekerabatan. Nah, kalau kita sudah tahu silaturahim itu artinya adalah menyambung hubungan kekerabatan, kira-kira reuni alumni SMP, SMA dan macam-macam itu cocok nggak kalau dikatakan silaturahim? Cocok nama mboten? Mboten. Karena banyak di antara alumni-alumni tersebut atau bukan hanya alumni SMP, termasuk misalnya sekarang syawalan silaturahim karyawan dan siswa SMA anu. Betul? Silaturahim siswa, wali siswa, guru, karyawan SD anu. Apakah seluruh yang hadir di situ kerabat? Kerabat apa mboten? Tidak. Loh, tapi kan pada turunan Nabi Adam. Betul? Betul atau tidak? Betul. Oke. Sama-sama keturunan Nabi Adam. Saya tanya sama jenengan. Fir'aun. Sinten? Fir'aun. Itu keturunan Nabi Adam atau bukan? Hah? Ya iyalah. Gak ada manusia yang bukan keturunan Nabi Adam. Jenengan kerabatnya Fir'aun atau bukan? Jadi gak seperti itu ngitung kerabat itu, gak seperti itu. Jadi ngitung kerabat itu bukan dikembalikan kepada
Sinten? Nabi Adam bukan. Nanti kita akan bahas. Ya, yang masih terhubung kerabat itu di kakek yang keberapa? Di kakek yang keberapa? Baik. Nah sekarang kerabat. Silaturahim apa tadi maknanya? Menyambung hubungan kekerabatan. Yang dinamakan kerabat itu siapa? Yang dinamakan kerabat itu siapa? Kerabat itu ada level-levelnya. Level yang tertinggi adalah kerabat yang mahram. Napa? Kerabat yang mahram. Apa artinya mahram? Orang yang haram dinikahi. Kalau di masyarakat awam biasa diistilahkan dengan apa? Muhrim. Ini penggunaan istilah yang kurang pas. Ya. Kalau muhrim secara bahasa artinya apa? Orang yang sedang berihram. Ya, orang haji, orang umroh pakai baju apa namanya? Ihram, itu namanya muhrim. Tapi kalau orang yang haram dinikahi itu namanya apa? Mahram. Kerabat yang paling tinggi levelnya, yang paling wajib untuk disilaturahimi, sinten? Kerabat yang ada hubungan mahramnya. Siapa? Bapak, ibu, kakak, adik, bibi, paman. Uwa sih bedanya apa karo paman? Ya. Pak D, Pak Le, ya, Bude, Bule, baik itu yang dari jalurnya bapak maupun yang dari jalurnya ibu. Ya. Dan perlu dipahami, yang dimaksud dengan mahram di sini paman, kakak atau adik kandungnya bapak atau ibu. Itu yang dimaksud dengan apa? Mahram. Apa? Paman yang mana? Kakak kandungnya bapak atau adik kandungnya bapak atau kakak kandungnya ibu atau adik kandungnya ibu. Itu yang dimaksud dengan paman yang mahram. Karena di tempat kita kan, si Pak D ketemu nang ndi? Ya wis pokoke ketemu nang buyute. Ini bukan mahram, walaupun ke kerabat. Ya, tidak semua kerabat itu mahram. Ini level yang paling tinggi. Level yang paling tinggi adalah kerabat yang masih mahram. Level di bawahnya adalah kerabat yang tidak ada hubungan mahramnya. Kerabat yang tidak ada hubungan mahramnya, alias kerabat yang bisa dinikahi. Sinten contohnya? Sepupu. Sepupu itu siapa? Anak dari paman atau anak dari bibi. Mahram atau bukan? Mahram atau bukan? Bukan. Walaupun kita akrab sama anak paman kita atau anak bibi kita, baik dari jalur bapak atau jalur ibu, ini bukan mahram. Tapi kerabat atau bukan? Ya jelas kerabat lah. Masa bukan kerabat? Nah, para ulama berbeda pendapat. Apakah dengan kerabat yang bukan mahram, kerabat yang bukan mahram, itu tetap wajib bersilaturahim atau tidak?
Kalau kerabat yang mahram jelas wajib. Silaturahim dengan siapa? Kerabat yang mahram, bapak, ibu, siapa lagi? Kakak, adik, paman, bibi, itu jelas wajib silaturahim. Tapi bagaimana dengan kerabat yang bukan mahram? Apakah tetap wajib bersilaturahim? Jawabannya iya menurut mayoritas ulama. Menurut sinten? Mayoritas ulama. Jadi kalau jenengan punya Pak D jauh, ya, itu tetap wajib silaturahim menurut mayoritas ulama. Apalagi kepada Pak D yang mahram. Makanya di musim-musim seperti ini biasanya kita itu berusaha mencari siapa yang tersisa keluarga. Apakah masih ada kakaknya bapak kita? Apakah masih ada adiknya bapak kita? Kalau bapak kita sudah tidak ada, ya ibu kita sudah tidak ada, biasanya kita akan berburu. Berburu apa? Berburu kerabat-kerabat kita yang perlu kita silaturahimi. Ya, nanti kita akan jelaskan bagaimana cara silaturahim yang benar. Baik, kita ulangi. Kerabat ada berapa level tadi? Ada 2 level. Yang pertama siapa? Kerabat yang mahram. Apa hukumnya silaturahim? Wajib. Yang kedua, sinten? Kerabat yang bukan mahram. Apa hukumnya? Wajib juga menurut mayoritas ulama. Nah, sekarang kerabat yang bukan mahram ini ngukurnya di kakek nomor berapa? Ngukurnya di kakek nomor berapa? Kita masih menganggap ini kerabat yang wajib disilaturahim. Kalau sudah dengar kata wajib, berarti kalau nggak dilakukan apa? Dosa. Makanya penting. Ini masih kerabat atau tidak? Terhitung atau tidak? Kalau kita nggak silaturahim kepada Pak D ini, kita dosa enggak? Maka kita perlu mengetahui ini sudah dianggap sebagai kerabat kita walaupun bukan mahram. Itu kalau ketemu di kakek nomor berapa? Menurut sebagian ulama, kalau ketemu di kakek nomor 4. Nomor 4. Kita, bapak kita, kakek kita, buyut kita, canggah. Ya, di atas buyut canggah. Ya, jadi 1 canggah. 1 apa? Canggah. Jenengan apal nggak canggahnya siapa? Coba yang bisa menyebutkan sampai canggahnya angkat tangan. Saya kasih hadiah. Nama jenengan, bapak jenengan, kakek jenengan, buyut jenengan, canggah jenengan. Angkat tangan. Orang Arab itu bisa sampai 10 hafal mereka. Ayo, siapa? Angkat tangan. Semene mbane orang siji-siji ya? Segini banyak nggak ada satupun? Baik, kita turunkan levelnya. Yang sampai buyut. Namanya siapa? Ya? Bin siapa? Raja Irem. Masya Allah. Keren. Masya Allah. Silakan. Monggo. Ada lagi? Ya. Berdiri. Biar kedengaran. Nama jenengan, bapaknya. Ya. Bin. Udah. Ya, udah apa? Harus tahu kita. Karena dengan mengetahui silsilah ini, nanti kita bisa menjalankan ibadah.
Ibadah apa tadi namanya? Silaturahim. Bagaimana kita akan bersilaturahim dengan orang lain sedangkan kita tidak tahu orang lain ini kerabat kita atau bukan? Ya. Kemarin ketika momen Idul Fitri, di pekan pertama Idul Fitri itu saya berusaha untuk ngajak anak-anak saya untuk mendatangi saudara-saudara yang sudah sepuh-sepuh. Ya, yang levelnya level bapak kami yang sudah meninggal rahimahullah, ibu kami sudah meninggal rahimahullah. Saya datang bersama satu rombongan. Ya. Kemudian setelah itu sampai di sana kita minta memohon dari mbah tersebut untuk cerita hubungannya gimana. Akhirnya setelah cerita saya uji tuh anak-anak. Coba sekarang yang kita kunjungi ini siapa? Ya. Kemudian mereka menyebutkan, oh ini Fulanah. Siapa Fulanah? Fulanah ini adalah adiknya Fulanah. Siapa Fulanah yang ini? Fulanah yang ini adalah istri dari kakek kita. Siapa kakek kita? Kakek kita namanya Fulan. Bapak kita di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini. Harus. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah nasab kalian. Karena ketika kalian mempelajari nasab, kalian bisa silaturahim. Penting silsilah. Ya. Silsilah itu dipelajari bukan untuk bangga-banggaan. Oh, nyongesi keturunannya raja Cirebon. Ya. Oh, nyongesi keturunannya raja apa lagi? Ya, Raja Majapahit misalnya. Oh, saya masih berhak menggunakan label apa? R. Apa R? Raden atau Roro. Ya. Jadi kita mempelajari nasab itu bukan untuk membangga-banggakan, bukan untuk memunculkan fanatisme ras, bukan. Kita mempelajari nasab itu agar kita tahu mana kerabat yang perlu disilaturahimi. Alhamdulillah anak saya yang paling kecil sementara, ya, umur 5 tahun, sudah bisa menyebutkan sampai canggahnya dia, sudah bisa alhamdulillah. Saya bilang anak itu namanya Bilal. Bilal. Siapa namamu? Bilal. Bin siapa? Bin Abdullah Zain. Bin siapa? Bin Zaini Muhayyad. Ini berarti sudah masuk ke mana? Kakek dia. Bin siapa? Bin Kartameja. Ini berarti buyut. Bin siapa? Bin Kartamenawi. Sampai mana? Canggah. Ya lumayan lah sampai Canggah. Habis itu saya juga nggak tahu. Ya lumayan lah sampai Canggah. Ya. Jadi harus kita ajari dari kecil. Ya. Apa tadi tujuannya mempelajari nasab? Untuk menjalankan ibadah silaturahim. Baik. Kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah kenapa kita silaturahim. Ya. Kita bersilaturahim karena bersilaturahim itu tanda keimanan seseorang. Apa? Silaturahim itu tanda keimanan seseorang. Salah satu ukuran seseorang dianggap beriman atau tidak beriman, dianggap sempurna keimanannya atau belum sempurna keimanannya, dilihat dari salah satunya dia rajin silaturahim atau tidak. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Yang artinya
barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, napa? Hari kiamat. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia bersilaturahim. Jadi Nabi SAW di dalam hadis ini menjelaskan bahwa salah satu ukuran seseorang beriman kepada Allah dan hari kiamat adalah silaturahim. Jadi bukan hanya sholat saja. Untuk mengukur seseorang beriman bukan hanya dilihat dari sholatnya saja, bukan hanya dilihat dari puasanya saja, bukan hanya dilihat dari hajinya saja, tapi juga dilihat dari silaturahim apa enggak. Ini. Kemudian Rasulullah SAW menjanjikan balasan istimewa bagi orang-orang yang rajin silaturahim. Dan hadis yang akan saya bacakan adalah hadis yang sangat familiar di telinga kebanyakan kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan. Satu. Wayun sa'alahu fi atharihi, dan umurnya dipanjangkan, falyasil rahimahu, hendaklah dia bersilaturahim. Jadi Nabi SAW menjanjikan keuntungan ganda bagi orang yang silaturahim. Selain dijanjikan pahala di akhirat, juga dijanjikan keuntungan di dunia. Napa wau? Rizkinya lancar, terus akan dipanjangkan umurnya. Coba perhatikan orang-orang yang rajin silaturahim. Masya Allah, gampang banget rezekinya. Sebaliknya orang yang susah silaturahim dengan alasan lo silaturahim mana, datakan gawa kayak gini, gak kayak rugi. Ya. Yang paling penting itu bukan oleh-olehnya. Yang paling penting nopo nih? Amplope. Yaudah. Yang paling penting itu jenengan datang. Ya, coba jenengan seneng nggak kalau misalnya didatangi sama orang keluarga kerabat? Seneng atau tidak? Seneng banget. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh. Ibaratnya wong Jawa kayak ketiban duren daru. Orang Jawa itu seneng banget kalau apalagi yang sepuh-sepuh itu kedatangan kerabatnya. Senang banget. Oh, ternyata masih ada ya orang yang ingat sama saya. Ya. Walaupun mungkin kita ke sana bawa buah tangan yang sekedar ya. Ya. Sekedar kita datang saja mereka sudah senang. Ya. Memperluas rizki. Yang kedua apa mau? Memperpanjang umur. Nah, memperpanjang umur itu maksudnya apa? Bukankah umur kita itu sudah diapakan? Sudah ditetapkan oleh Allah. Bukankah ajal kita itu sudah ditentukan oleh Allah, tanggale, tempate, waktune, dalam kondisi apa? Itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Apakah artinya kalau kita silaturahim yang seharusnya umurnya 60 jadi 65, begitu atau bukan? Begitu atau bukan? Jadi siapa bukan? Begitu menurut sebagian ulama. Ya. Jadi penafsiran dipanjangkan umur itu ada dua. Penafsiran yang pertama adalah diberkahi umurnya. Ini penafsiran yang pertama. Jadi usianya ya tetap 50. Tapi yang 50 tahun ini berkah. Saking berkahnya seakan-akan sudah meninggal seperti masih hidup. Pripun iku? Sudah meninggal tapi seperti masih hidup. Maksudnya apa? Masih dikenang namanya. Masih dikenang namanya. Orang-orang yang harum namanya, para ulama kita, Rasulullah SAW lah. Coba Rasulullah SAW sampai sekarang namanya masih dikenang atau tidak?
setiap hari ada berapa orang nyebut nama Nabi Muhammad SAW? Setiap hari berapa orang? Ya nggak tahu berapa. Kira-kira yang jenengan mati, kok mati? Jenengan meninggal. Kira-kira yang jenengan wafat, ada berapa orang yang akan nyebut nama jenengan? Ya. Itu namanya berkah. Para ulama kita pun juga demikian. Contoh ya, Riyadus Shalihin. Apa? Riyadus Shalihin. Riyadus Shalihin itu kitab hadis yang ditulis oleh siapa? Imam Nawawi. Terkenal atau tidak? Terkenal banget Imam Nawawi. Kitabnya apalagi Riyadus Shalihin. Jangan tahu, Imam Nawawi itu umurnya berapa tahun? Berapa? 40-an tahun. 40-an tahun. Sama jenengan tua siapa? 40 tahun, bayangkan. Tapi karya yang beliau tinggalkan kepada kita banyak banget. Salah satunya Riyadus Shalihin. Apa beliau masih punya karya tulis yang lain? Masih. Ada beliau punya buku fikih namanya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Tebalnya segini nih. Dari sini sampai sini. Yuk kandele semene iki. Padahal usianya cuma berapa? 40 tahun. Jenengan usianya sudah berapa tahun? Sudah berapa jilid? Ya kayaknya nak WA aku dikumpulkan ya kayaknya bisa berjilid-jilid. WA ini jenengan sing ngarep maca sapa. Ya. Ilmu semuanya itu segitu. Padahal umurnya cuma berapa? 40 tahun. Ini contoh berkah. Usianya pendek, tapi namanya itu dikenang terus. Ini penafsiran yang pertama. Orang yang rajin silaturahim akan panjang umur, maksudnya akan diberkahi umurnya. Walaupun mungkin pendek. Penafsiran yang kedua, maksud dipanjangkan umur, betul-betul dipanjangkan. Di catatannya malaikat, di catatannya sinten? Malaikat tertulis Pak Anu, saya nggak sebutkan nama ya, mbok anak sing ngepasi. Ya, Pak Anu, kalau nggak silaturahim umurnya 40 tahun. Kalau silaturahim umurnya berapa? 41, ya Allah, setahun tok. Misalnya, kalau rajin silaturahim umurnya 60 tahun. Ditulis di catatannya malaikat. Di catatannya malaikat ditulis bahwa Pak Anu, kalau silaturahim umurnya jadi 60 tahun, kalau enggak silaturahim berapa? 40 tahun. Ya sekarang jenengan tinggal bagaimana, mau silaturahim atau enggak. Kalau mau silaturahim jenengan akan dapat umur berapa tadi? 60, kalau enggak silaturahim 40 tahun. Tapi yang di catatannya Allah, Lauhul Mahfud, itu sudah paten. Jenengan itu akan dapat 40 atau dapat berapa tadi? 60 tahun. Kalau yang di catatannya malaikat masih bisa ada beberapa alternatif. Baik. Setelah Rasulullah SAW mengajari dan memotivasi kita untuk silaturahim, beliau juga memberikan ancaman bagi orang-orang yang tidak mau silaturahim, bagi orang-orang yang memutus hubungan silaturahim. Apa ancamannya? Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Apa ancamannya? Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Berarti kebalikannya apa? Akan masuk surga orang yang menyambung silaturahim.
Ada nggak di masyarakat orang-orang yang gampang-gampang memutus silaturahim? Ada nggak? Banyak, bukan ada, banyak. Coba, betapa sering kita mendengar ada orang, pokoknya aku udus sedulurmu selawase. 7 turunan. Masya Allah. Padahal kadang-kadang masalahnya cuma masalah nopo? Sepele. Cuma karena tersinggung dengan kata-kata yang diucapkan, yang mungkin orang ini nggak sengaja. Kalaupun sengaja, apa susahnya memberi nopo? Maaf. Masa cuma gara-gara mempertahankan ego, akhirnya kita jadi nggak masuk surga? Rugi nopo mboten? Rugi banget. Cuma gara-gara mengedepankan ego, karena tersinggung, susah memaafkan, terus jadi nggak masuk surga. Itu rugi banget. Ya. Dan memutus silaturahim ini banyak bentuknya. Salah satunya yang paling parah adalah memutus silaturahim dengan orang tua sendiri. Dengan anak kandung sendiri. Pernah jenengan dengar cerita, kok ora tek akoni anak nganti mati? Pernah jenengan dengar ada orang ngomong seperti itu? Ada. Pokoknya kamu nggak akan saya akui sebagai anak sampai mati. Itu namanya memutus silaturahim. Ya tapi kan anaknya sudah kurang ajar. Sekurang ajare anak, tetap dia itu kerabat atau bukan? Kerabat. Bukan hanya kerabat, dia adalah kerabat yang levelnya tertinggi karena dia adalah mahram. Ya. Memutus silaturahim bisa dengan kata-kata menyakiti orang tua, membentak orang tua, menyakiti perasaannya, kemudian membebani orang tua melebihi kemampuannya. Gue sing pada nitip anak mong sapa? Ramane karo biunge. Ada atau enggak? Ada atau tidak? Ngacung. Ya kalau orang tua jenengan ini masih kuat fisiknya, masih sehat walafiat. Masa orang tua sudah sepuh masih diapakan? Masih dibebani dengan mengasuh anak kita. Ya tapi kan saya kan harus bekerja Ustadz. Iya tapi kan jangan seperti itu caranya. Ya. Kalau memang kita perlu untuk meminta bantuan orang tua kita, lihat kondisi orang tua kita. Apakah beliau keberatan atau tidak keberatan. Kemudian kita untuk makan anak kita berikan uang atau tidak? Ya. Sudah kita membebankan pendidikan kepada ayah kita, ibu kita yang sudah sepuh. Sudah kayak gitu juga nggak pernah ngasih nopo? Bulanan. Ya. Cuma mengandalkan pensiunnya siapa? Bapak dan ibu. Malah lebih parah lagi, setiap awal bulan anak-anaknya pada ngumpul. Ngapa? Jaluk bagian pensiunan. Ya Allah. Seharusnya jenengan itu sudah saatnya menafkahi orang tua. Bukan? Dinafkahi orang tua. Wis gede-gede kok. Sudah besar-besar masa masih pada ngantri setiap awal bulan untuk dapat jatah apa tadi? Pensiunan. Di mana perasaan jenengan? Harusnya jenengan yang bantu menafkahi orang tua jenengan. Ya, ini contoh memutus silaturahim dengan siapa? Dengan orang tua. Contoh yang lain dengan suami menelantarkan istri. Hati-hati. Suami menelantarkan istri dan anak-anak.
Ini juga bisa masuk dalam kategori memutus silaturahim, menyakiti mereka. Bagaimana bentuknya Ustadz? Macam-macam. Ada yang nggak kasih nafkah, ada yang senengnya cuma kawin terus apa? Pergi. Wonten-wonten? Ada. Jadi setiap desa ada jejaknya. Ya, setiap desa ada jejaknya. Kawin nang kana lunga mani, kawin kene lunga mani, kawin lari. Ya, bar kawin terus lari. Ya. Hati-hati itu zalim itu. Ya. Jadi kita punya anak, kita punya istri harus tanggung jawab. Nah, termasuk juga bentuk dari memutus silaturahim, kita menyakiti istri, memukul istri, berkata-kata kasar kepada istri, memarahi istri sesuatu yang di luar kemampuannya. Apa contohnya? Memilih jenis kelamin anak. Memilih jenis kelamin anak. Apakah istri bisa menentukan? Tidak. Kondisi bayi yang lahir sehat atau tidak sehat, normal atau tidak normal, istri bisa menentukan? Tidak. Kenapa istri yang dimarahi? Kan ada suami yang menyalah-nyalahkan istrinya. Begitu lahir anak pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki, keempat laki-laki. Suami bilang sama istri, "Dek, ki wis 4 lho lanang lho. Awas nganti 5 lanang maning." Lu sih salah siapa? Ternyata begitu keluar lanang maning. Wah, bojone nangis gue. Dimarah-marahi lho, subhanallah. Kenapa Anda marahi istri Anda? Sehingga wemok bareng-bareng. Yo, kenapa kemudian yang disalahkan siapa? Istri. Atau yang lebih menyakitkan lagi ketika anaknya lahir cacat. Ketika anaknya lahir cacat. Istri sedih nggak ketika lahir anak cacat? Sedih. Sudah sedih dimarah-marahi. Ini gara-gara aku nikah sama kamu, aku jadi punya anak cacat. Loh, Anda tahu dari mana? Itu takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan Anda tambah kesedihan istri dengan ucapan kasar Anda. Ini suami kepada siapa? Istri. Istri kepada suami juga demikian. Ya, ben adil ya. Ya. Dikasih nafkah, tidak terima kasih. Ya. Ki ku semene tok ye. Astagfirullahaladzim. Ini cuma segini, ya. Mbok kaya sing mengendi-endi nganggo mobil, kawin biyen nganti sprene ontelan bae. Ya. Ada istri yang seperti itu? Ngacung, Bu. Ya, enggak boleh menyakiti apa? Suami. Membanding-bandingkan suami dengan siapa? Dengan bintang film. Aku lu jan Mas mbok mlebu salon apa kepriwe ngono lho. Ben luwih apa? Glowing. Lu glow salon setiap hari perginya ke sawah mung salon sih ngapa? Ya. Membanding-bandingkan itu menyakiti. Ya. Jadi ketika kita bicara silaturahim itu jangan bicara yang jauh-jauh dulu, yang deket-deket dulu. Kan tadi kita sudah katakan kerabat yang paling tinggi siapa? Yang mahram. Itu dulu dibahas. Suami, istri, orang tua, anak, baru kemudian kakak adik. Kakak menyakiti adik, adik menyakiti kakak. Biasanya pas apa gitu? Pas bagi warisan. Betul? Semuanya menginginkan jatah yang paling banyak. Akhirnya cuma gara-gara rebutan warisan. Yang satu pengen lebih lebar, yang satu juga sama. Akhirnya putuslah hubungan antara kakak dengan adik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita yang sudah ngaji seperti ini, kalau kita mendapatkan warisan dari orang tua kita,
pemutusan silaturahim, maka kita berusaha menyambungnya. Ya, kan ada di antara kita yang mungkin punya orang tua kita belum terlalu paham agama. Kemudian orang tua kita terlibat konflik dengan Pak D kita, atau dengan Pak Lek kita, atau dengan Bule kita, atau dengan Bude kita. Akhirnya bapak kita, ibu kita gak pernah silaturahim dengan Pak D, Pak Lek, Bule kita. Maka kita yang sudah ngaji ini harus memutus lingkaran setan itu. Bagaimana caranya? Kita silaturahim. Ya. Jangan kita pertahankan warisan yang jelek. Apa warisan yang jelek tadi? Memutus silaturahim. Jadi kita tutup sudah lembaran itu. Katakanlah orang tua kita keliru, kita doakan mudah-mudahan diampuni oleh sinten? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mengakhiri itu, kita sambung, kita datangi. Ya. Walaupun mungkin awalnya responnya nggak enak, enggak apa-apa. Nanti kita akan jelaskan ya cara silaturahim seperti apa. Ya. Walaupun nanti responnya nggak enak, kita datang, kemudian tahu-tahu assalamualaikum, waalaikumsalam, sapa, kulo, tumben. Penak napa mboten? Penak napa mboten? Nggak enak, nggak apa-apa. Tumben, nggih, gitu aja. Ya. Nanti kita akan jelaskan. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke tataran praktek. Bagaimana cara silaturahim? Ya, bagaimana cara silaturahim? Jadi kita tadi bahas siapa yang disilaturahimi, kemudian apa keutamaannya, apa ancamannya kalau nggak silaturahim. Sekarang kita masuk tataran praktek silaturahim seperti apa. Praktek silaturahim itu harus memperhatikan lahir dan batinnya. Memperhatikan apa? Lahir dan batin. Kita awali dari batinnya dulu. Silaturahim itu satu, harus ikhlas. Napa? Harus ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Karena silaturahim itu ibadah. Dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak ikhlas. Maka yang harus diperhatikan saat kita bersilaturahim adalah menjaga niat. Ikhlas itu berarti niatnya untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Tandanya kurang ikhlas nopo Ustadz? Tandanya silaturahim kurang ikhlas itu kalau kita silaturahimnya cuma dalam rangka balas jasa. Tandanya kurang ikhlas kalau kita bersilaturahim cuma dalam rangka nopo? Balas jasa. Pripe maksudnya balas jasa niku pripun Ustadz? Dia silaturahim ke kita, maka kita silaturahim ke dia. Dia enggak silaturahim ke kita, maka kita tidak silaturahim kepada dia. Itu namanya silaturahim balas jasa. Saya ulangi. Silaturahim balas jasa niku napa? Dia silaturahim ke kita, maka kita silaturahim ke dia. Dia tidak silaturahim ke kita, maka kita tidak silaturahim kepada dia. Berarti silaturahimnya belum lillahi ta'ala. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, laisal wasilu bil mukafi'. Orang yang silaturahim beneran. Berarti ada yang silaturahim tidak beneran. Orang yang silaturahim beneran itu, kata Nabi SAW, bukan orang yang balas jasa. Maksudnya silaturahim kalau disilaturahimi. Kalau nggak disilaturahimi terus nggak silaturahim. Bukan seperti itu silaturahim beneran. Terus yang beneran yang bagaimana wahai Rasul? Walakin
Al-wasilu alladzi idza qad quti'at rahimuhu wasalaha. Silaturahim yang beneran itu adalah kalau kita mau menyambung orang yang memutus silaturahim kepada kita. Masya Allah. Silaturahim yang beneran adalah ketika kita menyambung hubungan dengan orang yang memutus silaturahim kepada kita. Contohnya kepada Ustaz. Contohnya, jenengan dibesenguti. Napa dibesenguti? Dicemberuti, jenengan balas napa? Mesem. Kuwi silaturahim temenan. Jenengan tidak diutangi. Terus dia datang pengen apa? Ngutang. Apa yang jenengan lakukan? Jujur. Jenengan ngutangi. Itu baru jos. Itu baru silaturahim benar. Jenengan disakiti sama dia. Apa yang jenengan lakukan? Apa yang dilakukan? Balas berbuat baik kepada dia. Ini baru silaturahim beneran. Angel napa mboten? Angel napa mboten? Angel, tapi itulah silaturahim yang ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena yang dicari cuma ridhonya Allah. Kita silaturahim itu bukan untuk mencari balasan dari orang itu, bukan. Dan ini banyak. Pak, ampun kusupen nggih. Ketuli ngene dulure dhewek ngesuk arep mantu, aja kelalen lho. Ampun kusupen mantu kudu apa? Kudu kondangan. Lho kenapa sih Bu? Lho kembok pas dhewek mantu kondangan ngene. Nah. Lah dulur sing anu kondangan dene orang ana. Kan pas dhewek mantu kan ora kondangan ngene. Ada enggak orang seperti itu? Banyak. Itu berarti enggak tulus silaturahimnya. Kita itu memenuhi undangan. Orang yang mengundang kita bukan karena kita pernah ngundang dia, dia mau mendatangi undangan kita. Bukan karena itu. Kita memenuhi undangan dia karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita menyambung silaturahim, menjaga silaturahim dengan seseorang. Itu bukan karena orang tersebut menjaga silaturahim dengan kita. Tapi kita menjaga silaturahim dengan orang lain karena itu perintah agama. Ya. Maka mulai sekarang latihan. Latihan apa? Latihan untuk mengenyampingkan ego. Ya. Tadi kan saya sudah sampaikan. Kalau kita mendapatkan warisan memutus silaturahim dari orang tua kita, lingkaran setan itu harus diapakan? Harus diputus. Ya. Jangan dilanjutkan lingkaran setan tersebut. Ya, ini yang pertama. Jadi silaturahim batinnya harus apa? Ikhlas. Sekarang kita bicara lahirnya. Bagaimana kita bersilaturahim secara lahir? 1 dengan perbuatan, 2 dengan ucapan, 3 dengan harta. 1 perbuatan, 2 ucapan, 3 harta. Setelah kita menjaga keikhlasan kita, bagaimana kita mewujudkan silaturahim itu? 1 dengan perbuatan. Contohnya dengan melakukan kunjungan. Itu perbuatan. Ya. Bisa berjalan kaki, bisa naik nopo? Sepeda, bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa naik pesawat, odong-odong.
Tapi orang pengjalan gede, rolling polisi. Ya, terserah sarananya apa terserah. Yang penting kita silaturahim. Ya. Maka Allah memberikan kepada kita sarana teknologi, sarana transportasi, kita gunakan salah satunya untuk silaturahim. Ya. Terutama yang tadi saya katakan, ya, orang-orang yang sudah sepuh-sepuh itu kalau dikunjungi seneng banget dan biasanya akan cerita. Ya, biasanya akan cerita. Walaupun ceritane kue-kue baik. Ceritanya itu aja. Jangan kemudian kita, mbah orang cerita liane apa? Jangan. Ya, kita dengerin aja sudah. Ya, senang dia. Ya. Berapa kali Ustaz kita silaturahim Ustaz? Apa cuma di bulan Syawal aja Ustaz? Ya enggak. Silaturahim berapa kali itu dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat di situ seperti apa. Kemudian juga dikembalikan kepada kemampuan kita. Misalnya kita punya mbah ini di Papua misalnya. Di mana? Di Papua. Atau mbah kita di mana? Di Aceh misalnya, di Sabang. Yang satunya di mana? Merauke misalnya. Ya kalau kita nggak punya duit untuk bisa ke sana, ya itu lain cerita. Tapi kalau kita punya kemampuan, kita pergi ke sana. Tapi yang kebangetan adalah mbah cuma beda RT. Masa cuma ketika Idul Fitri toh? Itu kan kebangetan. Wong cuma beda nopo? RT kok. Ya. Jadi dikembalikan kepada kebiasaan, kemudian dikembalikan kepada jarak, kembalikan kepada kemampuan. Dan juga dikembalikan kepada tuan rumahnya terganggu atau tidak. Ada sebagian orang nek dikunjungi seneng. Sering-sering dikunjungi seneng. Tapi ada sebagian orang nek sering-sering dikunjungi senep. Ya. Jadi ngentong-ngentong akan teh. Ya sudah kalau kita tahu orang ini karakternya. Kalau sering-sering dikunjungi malah dia nggak suka. Ya udah kita kunjungi jarang-jarang tapi tetap kita kunjungi. Ini adalah dengan perbuatan. Apalagi kalau misalnya yang kita kunjungi itu dalam keadaan sakit. Ya, yang kita kunjungi dalam keadaan apa? Sakit. Ya. Atau ada yang meninggal dunia. Ini dipentingkan. Ya. Kalau ada yang sakit, ya maka kita besuk. Dan jangan kita terhalang untuk membesuk orang sakit karena kita nggak punya uang untuk membelikan oleh-oleh. Jangan. Ya. Toh juga kalau misalnya kita belikan oleh-oleh paling dimakan sama siapa? Yang nungguin. Ya. Orang lagi sakit kok digawakan mendoan. Ya paling ya sing mangan ya paling sing ngenteni. Bahkan kalau memang kita punya rezeki, biasanya yang dibutuhkan oleh orang sakit itu apanya? Duitnya. Jadi kalau kita memang punya rezeki, menurut saya itu lebih baik kita ngasih amplop daripada kita ngasih parcel isinya buah-buahan. Orang dipangan orang. Mendingan itu kita wujudkan apa? Uang untuk membantu dia membayar biaya pengobatan. Itu lebih bijaksana. Lebih bijaksana. Nek lorong-lorongnya kepada, ya alhamdulillah. Amplope iya, kemudian buah-buahannya juga iya. Itu lebih bagus lagi. Baik, ini adalah dengan perbuatan. Yang kedua dengan apa tadi? Dengan ucapan. Ya, dengan ucapan ini bisa kita ketemu langsung, bisa kita lewat sarana teknologi yang Allah berikan kepada kita. Apa sarana teknologi itu? Telepon, SMS, apalagi WA, ya, dan yang lain sebagainya. Sekarang itu gampang banget. Saya ingat ketika sama-sama masih SD, masih SMP, kalau mau nelpon harus kemana? Mana? Wartel. Anak-anak SD yang sekarang ini orang ngerti wartel gue apa. Wartel sih panganan apa? Ya, nggak tahu.
Masih ingat kan jenengan kalau mau ke wartel ngantrinya pripun? Panjang, aku jaga wartel nih. Ngantrinya lama, kemudian buru-buru. Jangan sampai nabrak jam 6. Kalau sudah jam ke-6 sana, mahal. Apalagi jam 7 ke sana, sudah mahal. Sebelum jam 6, meruput. Habis subuh cepet-cepet berangkat ke wartel. Ya ngantri. Sekarang Masya Allah. Sambil tiduran. Kita bisa nelpon. Malah ada yang gratisan toh. Ya. Masa sudah disediakan seperti itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak pernah hubungi saudara kita. Minimal ketika Idul Fitri kita ucapkan apa? Selamat taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Kita tanya kabarnya. Ketika sakit kita tanya gimana. Atau kita doakan, kita telepon, kita doakan. Atau kita bertakziah. Kalau memang kita nggak bisa datang, kita ucapkan bela sungkawa. Ini juga termasuk silaturahim. Dan yang termasuk silaturahim yang jarang diperhatikan adalah silaturahim dengan lisan dalam bentuk nasihat. Dalam bentuk apa? Nasihat. Jangan punya nggak saudara yang belum sholat? Punya saudara nggak yang belum sholat? Ada. Sudah dinasihati atau belum? Ya. Perhatikan, ini termasuk silaturahim. Bahkan silaturahim dengan lisan yang bentuknya nasihat seperti ini, insya Allah akan membuat hubungan kita abadi. Bukan hanya di dunia, tapi sampai kemana? Sampai ke akhir. Maka perhatikan betul-betul itu. Dengan lisan. Yang terakhir apa tadi? Dengan harta. Contohnya apa? Contohnya orang tua menafkahi anak, anak menafkahi siapa? Orang tua. Contohnya lagi, suami menafkahi istri, bapak menafkahi anak. Ini termasuk bentuk silaturahim dengan harta. Dan ini pahalanya lebih besar daripada sedekah-sedekah yang lainnya. Perhatikan, kalau yang para orang tua sudah ma'ruf wajib menafkahi anak. Tapi anak menafkahi orang tua sering dilupakan. Kata Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Inna auladakum min atyabi kasbikum. Anak-anak kalian itu adalah sebaik-baik mata pencaharian kalian. Anak-anak kalian adalah sebaik-baik mata pencaharian kalian. Fakulu min kasbi auladikum. Wahai para orang tua, makanlah dari hasil kerja anak-anak kalian. Perhatikan. Kita sebagai anak punya orang tua, kita wajib untuk menafkahi orang tua kita. Apalagi orang tua kita sudah sepuh. Ya. Jangan seperti tadi yang ngantri di tanggal muda. Wis gede, wis duwe anak, kerjane apa? Nyadong. Anda yang harus menafkahi orang tua Anda. Ya. Ini termasuk silaturahim. Ya. Miris ketika ada seorang anak menagih utang sama siapa? Orang tuanya. Wallahi, ini saya prihatin sekali. Demi Allah prihatin. Kok ada anak nagih utang sama orang tuanya? Dan nagihnya sampai bikin orang tuanya sakit. Gue kebangetan banget teman. Ini anak ini punya hati apa enggak gitu. Hatinya, perasaannya di mana? Harusnya Anda itu memberi, bukan apa? Bukan mengutangi. Ya. Para sahabat dahulu itu apapun yang diminta oleh orang tuanya,
Selama dia bisa memberikan, dia akan berikan. Walaupun itu membutuhkan dana yang besar sekali. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Kalau enggak Jabir atau Jarir, saya lupa namanya. Suatu hari di Madinah itu musim paceklik kurma. Musim apa? Paceklik kurma. Jadi orang-orang Madinah itu terkenal sebagai petani nopo kurma. Biasanya di musim paceklik kurma itu harganya mahal. Harganya mahal. Kurmanya saja mahal, apalagi pohon. Apalagi pohon. Karena yang berbuah saat itu sedikit. Berarti kalau ada musim paceklik kok pohon kurma ini berbuah, ini berarti pohon kurma sing top. Ya. Sahabat ini orang tuanya bilang, entah ayahnya entah ibunya, aku lu pengen jantungnya kurma. Pohon kurma kalau ditebang tengah-tengahnya itu ada apa nih? Jantungnya. Kalau kelapa namanya apa? Hah? Pondoh. Pondoh. Ya. Kalau bambu? Rebung. Apa umbut? Bukan. Beda lagi. Ya, pokoknya pohon batangnya di tengah-tengahnya. Aku lo pengen jantungnya pohon kurma. Apa kata sahabat itu? Nggih. Ya, udah nggak usah. Kalau ayah ibu jenengan minta sesuatu, nggak usah banyak alasan, cepet-cepet ucapkan apa? Nggih. Iya. Apa yang beliau lakukan? Nyari pohon kurma yang terbaik yang ada di Madinah saat itu. Yang paling sehat, yang paling baik. Kemudian ditanya, ini berapa? Musim paceklik yang mesti apa? Larang. Ini berapa? Sekian. Saya lupa. Pokoknya mungkin kalau hitungan kita mungkin sekian puluh juta lah. Sekian puluh juta. Ya, nih saya beli. Setelah dibeli lunas, apa yang dilakukan? Ditebang. Pohon yang dibeli sekian puluh juta ditebang, terus diambil apa? Pondoe, terus dibawa ke bapaknya. Apa komentar orang-orang? Kok sih sehat apa ora? Kamu ini gimana? Kamu sehat apa enggak sih? Orang sekarang lagi nyari-nyari pohon kurma. Buah kurma sekarang lagi mahal-mahalnya. Kamu beli pohon ditebang cuma untuk ngambil itunya. Apa kata sahabat itu? Apapun yang diminta oleh orang tuaku. Apapun yang diminta oleh orang tuaku. Selama itu halal, berapapun yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan orang tuaku, aku akan penuhi. Ini silaturahim kepada orang tua. Jadi jangan hitung-hitung sama orang tua. Ya. Jangan hitung-hitung sama orang tua. Masa cuma orang tua pengen tukakan sate. Ngapa sih sate bae? Ngenteni ibadah ngapa? Astagfirullah. Jadi nunggu pembagian dari mana? Panitia kurban. Kalau memang Anda punya duit dan tidak membahayakan orang tua jenengan, ya, udah belikan. Ya. Ini termasuk silaturahim dengan harta. Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Abu Tolhah. Siapa? Abu Tolhah. Abu Tolhah ini dalam hadis riwayat Bukhari punya kebun di depannya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi depannya ada kebun. Abu Tolhah ini terkenal salah satu saudagarnya orang Madinah. Punya tanah luas, kebun kurma luas.
Salah satu kebunnya itu ada di depan Masjid Nabawi. Di dalamnya ada sumur yang airnya seger banget. Ya. Rasulullah SAW senang banget untuk mampir di kebunnya Abu Thalha, minum dari air tersebut. Turun firman Allah Azza wa Jalla, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali kalau kalian mau sesuatu yang kalian sukai. Begitu turun ayat ini, Abu Thalha menemui Rasul SAW. Wahai Rasul, aku punya sebidang tanah, kebun. Namanya Bayruha. Ya, apa? Bayruha. Aku punya tanah terkenal di Madinah, Bayruha. Ini adalah kebun yang paling aku sukai. Dan aku ingin mendapatkan kebaikan dari Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi. Aku infakkan kebun itu di jalan Allah. Terserah wahai Rasul, mau dialokasikan untuk apa. Rasulullah SAW begitu mendengar ucapan Abu Thalha itu, beliau langsung senang banget. Kemudian beliau mendoakan supaya tanah atau hartanya Abu Thalha ini diberkahi oleh Allah. Setelah itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Ini harta yang menguntungkan, ini harta yang menguntungkan. Kemudian Nabi SAW katakan, Inni ara antaj'alaha fil aqrabin. Wahai Abu Thalha, menurut aku sebaiknya kebun ini engkau sedekahkan kepada kerabatmu. Bayangkan, kerabat. Nabi SAW mementingkan kerabat. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang saudagar kaya, rajin infak kemana-mana, tapi dulure kelalen, gak diperhatikan. Jangan. Nabi SAW mementingkan kerabat sampai tanah yang sedemikian, apa namanya, kalau istilah sekarang, strategis. Tanah yang sedemikian strategis di depan Masjid Nabawi oleh Nabi SAW sampaikan kepada Abu Thalha, ini buat keluarga, buat kerabatmu. Kerabatmu masih ada yang miskin. Ya, berikan kepada mereka. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan silaturahim dengan harta adalah sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Sudah berapa berarti? 3. Apa yang pertama? Perbuatan. Yang kedua? Ucapan. Yang ketiga? Harta. Berinfak kepada keluarga dapat pahala double, pahala infak dan pahala nopo? Silaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Terakhir, silaturahim harus sesuai dengan batasan agama. Salah satu kebiasaan di negeri kita adalah salaman dengan yang bukan mahramnya. Ya, dengan alasan apa? Silaturahim. Kalau ada seseorang nggak mau salaman dengan lawan jenis, padahal itu masih ada hubungan kerabat, dikatakan apa? Gak sopan. Kita katakan silaturahim itu ada batasannya. Ya, ada apanya? Batasannya. Salaman silahkan, tapi dengan yang sesama nopo? Mahram. Kalau bukan mahram tidak boleh.
Kata Nabi SAW, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassam ra'atan la tahillu lahu. Daripada kita harus menyentuh wanita yang bukan mahram. Salaman menyentuh napa mboten? Menyentuh. Daripada disuruh menyentuh wanita yang bukan mahram, lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum dari besi. Nah, ini menunjukkan apa? Tidak boleh. Tapi bukan berarti kemudian ketika ada orang minta salaman, kemudian katakan moh, enggak. Nun sewu mboten. Ya, sambil apa? Sambil senyum. Sehingga tidak tersinggung. Ini catatan sedikit di akhir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ada pertanyaan silakan. Ustaz, ibu saya jatuh dari kamar mandi. Qadarullah tangannya patah. Selang 2 bulan paman saya atau adik ibu saya ndak tilik ibu saya. Enggak tilik ibu saya. Dan kemarin ketika lebaran saya tanya kepada ibu saya dan mengajak untuk silaturahim ke adik ibu, tapi ibu saya menolak. Apakah yang harus saya perbuat? Apakah saya berdosa karena menuruti ibu saya untuk tidak berkunjung ke adik ibu saya? Anda bisa berkunjung tanpa sepengetahuan ibu. Ya, Anda bisa berkunjung tanpa sepengetahuan ibu. Kemudian yang kedua, Anda perlu menyetelkan pengajian ini. Nah, ini kepada ibu jenengan. Ya. Kenapa demikian? Karena saya khawatir nanti ibu jenengan termasuk kategori yang memutus silaturahim. Ya tapi kan karena di siti. Bisa gitu kan? Tapi kan karena di siti. Kan dia duluan yang nggak mau membesuk saya. Baik. Kenapa kita tidak berupaya mencarikan uzur? Uzur itu apa? Apa? Alasan. Ya, kenapa kita tidak berusaha mencarikan alasan? Siapa tahu adik ibu nggak membesuk karena sakit. Siapa tahu karena ada halangan. Siapa tahu. Para ulama kita menjelaskan, usahakan carikan uzur untuk saudaramu sampai 70 uzur. Berapa? 70. Kalau nggak sakit karena ini, golek nganti 70. Nek wis terkumpul 70. Kalau sudah terkumpul 70, ternyata 70 itu tidak ada satupun yang pas. Maka ucapkanlah siapa tahu ada uzur ke-71 yang kita nggak tahu. Itu cara agama kita melatih kita untuk membersihkan hati. Itu sebenarnya awalnya dari hati loh. Ya, awalnya dari apa? Hati. Ketika ada orang nggak mau mengunjungi kita, kemudian kita marah jengkel, itu biasanya dari hati kita yang kurang bersih. Apa hati yang kurang bersih? Suudzon. Apa? Suudzon. Berprasangka buruk. Wah itu sudah enggak menjaga silaturahim. Oh itu sudah enggak ngakui aku sebagai kakak. Itu kan suudzon. Dan suudzon itu bagian dari bisikan siapa? Setan. Jangan mau kita menjadi korban bisikan setan.
Ya. Maka yang bisa Anda lakukan adalah satu, Anda bisa silaturahim tanpa memberitahu ibu. Yang kedua, Anda bisa menyampaikan masukan kepada ibu, bisa Anda ngomong langsung atau bisa diperdengarkan kajian ini, mudah-mudahan bisa membuka hati ibu. Ustadz, apabila kita sudah minta maaf, tapi saudara kita tidak mau memaafkan, apakah kita masih berdosa? Dan bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang tetap diam? Ya, tergantung jenengan itu berusaha meminta maafnya sudah maksimal atau belum. Ya, ada sebagian orang minta maafnya api ora. Api ora siapa? Enggak serius. Ya. Mas, aku njaluk ngapura ya. Nek kono ora gelem ngapura ya ora apa-apa. Itu kan enggak serius. Ya. Enggak serius. Harusnya apa? Berusaha semaksimal mungkin. Kalau enggak bisa sekali, 2 kali, 3 kali, berusaha untuk mengunjungi, berusaha untuk ngirimi sesuatu, berusaha untuk membujuk, berusaha lewat orang lain kalau enggak bisa langsung. Jadi harus maksimal dulu. Ya. Kalau Anda sudah berusaha maksimal minta maafnya, sudah berkali-kali, sudah dengan berbagai cara, kok tidak mau memaafkan, maka jenengan nggak berdosa. Jenengan tidak berdosa. Tapi kalau belum maksimal, ya itu yang dikhawatirkan. Maka maksimalkan dulu upaya Anda untuk minta maaf. Ustaz, jika ayah menikah lagi, apakah keluarga dari ibu tiri termasuk orang tua, termasuk orang-orang yang kita silaturahimi? Iya, termasuk. Ya, termasuk. Itu termasuk yang kita silaturahimi. Dan bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Karena saudara Anda semakin apa? Semakin banyak. Jadi jangan malah mau bapak ngapain nikah lagi. Itu berarti nambah sedulur. Ya, tetap kita silaturahimi. Tapi tentunya berbeda levelnya antara yang mahram dengan yang tidak mahram sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Apakah wajib menafkahi orang tua, istri atau mertua? Ya. Bagi anaknya mertua, ya iya. Yaitu istri jenengan kalau memang dia punya harta. Tapi kalau buat Anda dilihat apakah mampu atau tidak mampu. Kalau misalnya dia tidak mampu, itu bagian dari ihsan. Apa ihsan? Perbuatan baik. Termasuk dari perbuatan baik. Mertua itu punya jasa atau tidak? Apa jasanya? Lu ngrumat bojone jenengan itu jasa atau bukan? Jasa besar. Makanya saya tuh heran. Kok ada namanya anak atau ribut mantu karo mertua. Loh, berjasa banget kok. Yo ngalah. Dan kadang-kadang masalahnya itu bukan masalah prinsipil. Ya, pernah ada orang konsultasi ke saya tentang ketidakakuran dengan mertua. Terus saya tanya, apa sih masalahnya? Gini Ustadz masalahnya. Jadi istri saya Ustadz, nek jangan bikin sayur, gue senengnya sih nganggo banyu. Sing duduh-duduh. Ya. Sedangkan ibu saya berarti kan mertuane istrinya dia. Ibu saya itu senengnya jangannya sing garing-garing, oseng-oseng. Nek bojoku senengnya sing duduh-duduh, jangan bening, sop dan sebagainya. Akhirnya enggak akur. Ya Allah, itu kan masalah sepele. Ya. Tinggal masak 2, kenapa? Yang satu ada kuahnya, yang satu enggak ada kuahnya. Ya, tapi kan jadi duitnya entong akeh Ustaz.
Ya kalau memang jenengan nggak mau keluar duit banyak, bikin nyemek. Bikin apa? Nyemek, garing ora. Dudu ora, gawe nyemek. Ora gelem loro-loro. Ya, masalah-masalah kecil kadang-kadang, ya. Cuman karena syaitannya ikut masuk, akhirnya yang kecil itu jadi nopo? Besar, ya. Bagaimana cara silaturahim kalau kita kadang malu dengan saudara-saudara tapi sebenarnya pengen untuk menyambung silaturahim. Ini namanya bukan malu, ini namanya tergoda oleh godaan setan. Malu itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Berarti malu baik atau tidak? Baik. Tapi malu yang seperti apa? Kalau malu silaturahim, baik atau tidak? Tidak. Malu ngaji, baik atau tidak? Enggak. Malu pakai jilbab, baik atau tidak? Enggak baik. Malu sholat berjamaah, itu enggak baik. Bukan itu malu yang dimaksud. Malu yang dimaksud termasuk bagian dari keimanlah malu untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Contohnya malu mangkat masjid bali nyolong sandal. Itu malu kudune, ya. Malu keluar rumah nggak nutup aurat. Itu malu yang benar. Nah, kalau Anda malu silaturahim itu berarti malu nggak benar. Ya. Dan biasanya itu kadang-kadang cuma bisikan-bisikan dari setan. Maka lawan bisikan itu Anda datangi. Ustaz, bagaimana bilang ke saudara yang bukan mahram apabila setiap lebaran selalu menyolongkan, menyodorkan tangannya ke saya? Ya baik-baik, pelan-pelan. Ya, jenengan bisa nyun sewun, jenengan bilang gitu. Ya, bisa jenengan sampaikan seperti itu. Ya. Dan sekarang alhamdulillah pemandangan seperti itu sudah tidak aneh. Pemandangan orang diajak silaturahim kemudian berusaha untuk menghindar itu sudah tidak aneh. Beda dengan kalau dulu itu bisa dikatakan apa? Aib banget, aib. Sekarang sudah mulai biasa. Dan orang juga sudah mulai wawasannya terbuka. Sehingga tinggal yang penting raut muka kita. Roman muka kita itu jangan cemberut. Wis ora gelem salaman terus apa? Cemberut orang enak banget. Minimal kita mencairkan dengan apa? Dengan senyum. Ya, insya Allah itu akan sangat membantu mengurangi ketersinggungan. Ustaz, kami ada konflik dengan sepupu. Saya sudah minta maaf, tapi dia berjanji tidak mau menganggap saya sebagai keluarga lagi. Bahkan dalam sholat berjamaah saja enggan berdampingan dengan saya, sementara rumah kami sangat dekat. Bagaimana solusinya? Teruskan upaya Anda untuk berbuat baik. Jadi jangan putus asa. Setan saja tidak putus asa. Masa kita putus asa? Padahal setan itu tidak putus asa untuk mengajak kita kemana? Ke surga atau ke neraka? Ke neraka. Masa kita pengen ngajak saudara kita ke surga, kita putus asa? Kan gak pas banget. Bong setan aja gak putus asa ngajak orang ke neraka. Masa kita putus asa ngajak orang ke surga? Kan gak benar. Maka teruskan aja Anda berbuat baik kepada saudara Anda. Salam terus. Saya kasih ibarat batu sekeras apapun, kalau ditetesi air, tes bertahun-tahun, lama-lama akan
cekung, cekok. Ya. Insya Allah hati saudara jenengan tidak sekeras batu. Ustadz, apa ada hubungan silaturahim karena ikatan pernikahan? Contoh kakak perempuan dari istri. Kakak perempuan dari istri apakah boleh bersalaman? Kalau salaman tidak boleh. Karena itu termasuk ipar. Apa? Ipar. Dan Nabi SAW mengatakan alhamu al-maut. Apa? Alhamu al-maut. Ipar itu bagaikan maut. Apa maut? Kematian. Iparku dilamaning mati, udah kayak gue. Maksudnya Nabi SAW itu mewanti-wanti bahwa ipar itu bahaya. Bahaya di sini maksudnya adalah bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan-perbuatan tidak terpuji. Kenapa demikian? Karena ipar itu dianggap sebagai saudara dekat. Ya atau tidak? Bahkan kadang-kadang tinggal satu rumah. Karena sudah dianggap saudara dekat, sehingga kebanyakan orang menganggap duduk bareng, boncengan naik motor, pergi bareng itu biasa. Betul atau tidak? Betul. Kayak tulung kayak bokayumu diantar mengendi pasar. Bokayu itu maksudnya adalah kakak istri, kakak ipar. Kayak adimu diantar mang dokter, maksudnya adik ipar. Orang menganggap itu biasa, padahal itu bukan mahram. Kalau bukan mahram, berarti nggak boleh terlalu dekat, termasuk salaman nggak boleh. Tapi silaturahim iya, silaturahim iya, tapi tidak sampai melanggar aturan agama. Nabi SAW mewanti-wanti dengan sabdanya, ipar adalah kematian. Karena berapa kali terjadi hubungan haram. Hubungan haram. Antara seseorang dengan iparnya. Dan itu sering kita dengar. Ya. Maaf, terjadi perselingkuhan, perzinaan. Itu sering kita dengar. Makanya Nabi mewanti-wanti dengan sabdanya tadi. Ya, jadi tetap kita menjaga silaturahim. Tapi karena bukan mahram maka tidak boleh untuk bersalaman. Ada seorang laki-laki berbuat dosa, selingkuh, sehingga istrinya marah. Kemudian merantau ke Kalimantan hingga beberapa tahun sampai menetap di Kalimantan. Pertanyaannya, istrinya melarang suami pulang ke Jawa untuk mengunjungi orang tuanya dengan alasan takut terulang lagi, padahal sudah bertobat. Bagaimana solusinya? Solusinya, apa alasan Anda melarang suami Anda silaturahim kepada orang tua? Wong itu orang tua dia kok. Apa hubungannya? Dosa dia adalah sebuah perbuatan maksiat. Silaturahim dengan orang tua, maksiat atau amal soleh? Amal soleh. Kenapa melarang amal soleh dengan alasan maksiat? Nanti terulang lagi Ustadz. Dari mana Anda mengetahui akan terulang lagi? Anda tahu apa yang akan terjadi besok? Anda tahu hal gaib. Apa yang akan terjadi besok? Gaib atau bukan? Gaib. Kenapa Anda mengatakan wah nanti terulang lagi? Dari mana Anda tahu apa yang akan terjadi besok? Apa Anda pernah melihat catatan takdir suami Anda? Ya, maka yang lebih baik dilakukan adalah membiarkan suami untuk silaturahim dengan orang tuanya, kemudian memaafkan. Kemudian memaafkan. Ya. Yang terbaik bagi seseorang adalah memaafkan. Ingat, sebagaimana suami Anda punya kesalahan, Anda pun punya kesalahan. Ingat itu. Kesalahan kita kepada Allah banyak atau sedikit?
Pengen nggak dimaafkan? Pengen. Maka maafkanlah kesalahan orang lain. Ya. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum falyafu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Allahum, ya, hendaklah mereka memberikan maaf, hendaklah mereka melupakan kesalahan orang lain. Bukankah mereka itu ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Kata Imam Ibnu Katsir, barang siapa yang memudahkan memberi maaf kepada kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan dia. Barang siapa susah memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan susah memaafkan kesalahan dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Ini bukunya, oh ya, siap-siap. Pertanyaan pertama. Apa makna silaturahim? Pertanyaan gampang. Seperti apakah silaturahim yang ikhlas itu? Jangan ngelihat. Apa maksudnya? Ya, bagus. Paham saya maksudnya. Silakan. Bagaimana cara silaturahim? Masyaallah. Bagus. Harta. Oh ya, saya tadi dapat titipan dari takmir. Ya, masjid yang sedang kita pakai ini, kita sudah menikmati, bisa ngaji di sini, bisa sholat di sini. Ini masih punya tanggungan masjid ini. Ya, masih punya utang untuk pembangunannya sekitar 56 juta. Ya, masih punya utang 56 juta. Maka supaya kita lebih nyaman lagi ngaji di sini, kita bantu untuk melunasi. Ya, kita bantu untuk melunasi sehingga nanti kita sholat di masjid yang nggak punya utang. Ya, monggo silakan jenengan berikan yang terbaik ya untuk masjid ini. Mudah-mudahan jenengan juga dapat amal jariahnya. Ya, semakin banyak orang yang sholat di masjid ini, ketika jenengan punya andil dalam pembangunannya, maka semakin banyak pahala yang akan mengalir kepada jenengan. Itu pesan kami dari takmir Masjid As-Siddiq. Mudah-mudahan Allah memberkahi harta kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.